Perkenalkan, nama saya Indrawan Lisanto. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2 tugas praktikum 2 mata kuliah jaringan komputer. Jadi pada tugas kali ini mahasiswa diminta untuk menggunakan command cmd yang ada di Windows dan menjelaskan beberapa perintah atau komen yang untuk TCP/IP ya, dan juga mempraktikkan perintahnya pada TCP/IP. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah CD. CD adalah sebuah command atau perintah untuk mengubah direktori pada direktori saat ini. Misalnya kita CD, misalnya kita ada di folder Indrawan Lisanto. Nah, ini direktori di Windows ini sama dengan folder ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita lihat dir, nah ini ada beberapa folder. Kita bisa ketikkan perintah cd, misalnya saya mau masuk ke dokumen. Nah, jadi saya berada di direktori dokumen atau folder dokumen begitu. Kita misalnya dir di sini, lihat. Nah, di sini ada informasi direktori yang ada pada saat ini kosong karena tidak ada isinya. Jadi misalnya kalau kita mau mundur belakang bisa cd seperti ini. Tuh. Dan kita juga bisa melihat bantuannya seperti ini cd. Nah, jadi di sini ada penjelasan dari command tersebut, misalnya ini untuk apa. Saya sekarang direktori, di sini ada contohnya penggunaannya begitu, dan juga di sini ada penjelasan tentang commandnya juga gitu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah CLS. CLS adalah sebuah command untuk melakukan clear ya pada screen atau command line ini yang kita ketikkan sudah sebelumnya di atas. Misalnya kayak gini kan, ini kan banyak kita teksnya sudah banyak, kita coba akan menghapus dengan command CLS seperti ini. Nah, begitu. Jadi CLS ini singkatannya dari clear screen ya kalau di Windows. Jadi kalau misalnya di sistem Unix kayak misalnya Linux atau misalnya macOS bisa pakai clear, tapi ini kalau Windows pakai CLS. Misalnya kita lihat bantuannya, nah ada clear the screen gitu, CLS. Lalu misalnya kita juga yang ketiga langsung saja yang CLS perintah atau garis miring ini yang kita sudah praktekkan ya di sini ya. Jadi dia untuk menampilkan bantuan apa itu informasi dari si command tersebut. Kita juga bisa langsung ke dir ya, misalnya dir slash ini. Jadi lo dir itu apa katanya, yaitu display a list file and sub directory in a directory. Jadinya dia tuh sebuah command untuk menampilkan file di directory tersebut begitu. Karena tadi kebetulan tidak ada filenya, jadi saya bisa misalnya kalau misalnya tidak ada filenya, dia akan seperti ini ya. Misalnya kita masuk ke dokumen yang tidak filenya, misalnya kita dir, nah dia kan ada informasinya di sini 0 byte. Tapi kalau misalnya dia ada filesnya, misalnya dir, nah dia ada informasinya nih, ada listnya. Terus di sini karena dia nggak punya file, jadi dia informasinya 0 byte. Karena dia ada folder dir atau dia ada ini nih, informasi apa free-nya gitu, space yang kosong begitu. Oke. Langsung saja kita yang kelima, yaitu if config. If config adalah sebuah command untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, sampai IP address pada adapter yang terpasang di komputer. Pokoknya seperti itu pada materi. Kita misalnya kita coba CLS dulu biar clear screen-nya. Lalu di sini kita coba if config
Kalau misalnya di sistem Unix itu fconfig ya, tapi ini nggak beda sedikit karena nanti ini pakai Windows jadi fconfig. Oke, itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada informasi apa tuh namanya IP address dan pada IP address pada adapter Ethernet yang ada di sini seperti ini ya. Ada gateway-nya, subnet-nya, ada IP4 nya, terus ada informasi koneksi DNS-nya dan juga IP address versi 6-nya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita coba perintah yang ke-6 misalnya ifconfig all itu akan menampilkan semua informasi IP, network, host name, gateway, dan netmask yang ada pada komputer ini. Misalnya kita coba klik, nah seperti ini. Dia hampir sama seperti ifconfig tadi yang singkat yang sebelumnya, tapi ini lebih detail. Dia sampai kayak ini menampilkan Ethernet, adapter Windows-nya, hostname-nya apa, terus ini node type, terus misalnya di sini ada juga kayak DHCP server, DHCP P6 client dan DNS server, juga informasi lainnya gitu. Oke, lalu kalau misalnya kita yang langsung ke yang ketujuh yaitu config slash tanya yaitu menampilkan bantuan. Nah seperti ini, jadi kita bisa melihat bantuan pada command ini bisa apa aja sih gitu, misalnya usage-nya gitu. Nah compartment di sini ada slash apa, adapter, renew, plus DNS, display DNS, register DNS, dan banyak juga command lainnya di bawah nih. Where-nya adapter ya. Oke. Jadi dia defaultnya untuk menampilkan IP gitu. Tapi di sini disediakan opsi untuk beberapa, misalnya di sini kan pada nomor 8 ada ifconfig release, yaitu dia menampilkan seperti apa ya, release itu seperti reset misalnya di sini. Oke, dia untuk mereset settingan IP address. Jadi kalau misalnya dia jalankan katanya bakal mereset settingan IP address pada, misalnya kita coba ya release. Nah seperti itu. Oke, nah dia akan mereset seperti itu. Oke, jadinya dia jadi nah koneksinya terputus jadinya seperti itu. Kita coba renew. Nah jadi dia melakukan koneksi ulang dengan IP yang baru. Misalnya kita contoh di atas IP-nya berapa tadi ya? Oh ternyata ini jadi IP karena dia pakai IP yang maksudnya sedikit, jadi sama ya. Dia melakukan kayak turn off, turn on lagi di semua jaringan ini ya, kalau infonya dari materi. Terus kita juga bisa misalnya kita perintahkan yang display DNS ini untuk menampilkan informasi DNS yang ada pada jaringan ini. Display DNS cukup banyak. Nah, jadi ini semua informasi DNS yang terkoneksi pada komputer ini. Karena saya pakai Mac, jadi saya ini pakai VMware sebenarnya, pakai emulator. Jadi saya di sini cukup banyak juga ya DNS-nya. Oke, lanjut. Lalu perintah yang flash DNS ini katanya dia flash untuk melakukan mengosongkan mereset DNS cache ya, bukan mengosongkan DNS tapi DNS cache-nya. Misalnya config flash DNS. Nah dia sedang cache, dia kalau misalnya sukses seperti ini. Lalu misalnya kita lanjutkan ke yang register DNS. Register DNS ini sebenarnya untuk mendapatkan DNS pada
server terdekat katanya. Nah, katanya any error even oke. Karena tidak ada DNS terdekat jadi ya seperti ini error. Oke, selanjutnya itu 13 ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan perintah ping. Ini biasanya untuk mengecek koneksi kalau di warnet ya seperti ini. Ping itu sebenarnya perintah untuk menampilkan berkas tautan atau berkas untuk bantuan seperti ini ping ya. Coba dia untuk menampilkan status koneksi pada target tertentu. Misalnya kita ping misalnya Google ya, Google kita bisa ping alamatnya. Nah gitu. Jadi kalau kita misalnya ping Google, dia akan menampilkan katanya nih ada balasan dari Google-nya, dari ini ada IP-nya, terus ada berapa byte yang dikirim paketnya, terus ada time millisecond, terus ada TTL ya, time to live. Dan kita juga bisa menampilkan informasi komannya ada apa aja seperti ini. Nah, kayak gitu, time to live. Oke. Kalau misalnya koneksinya dia yang asal, misalnya kita misalnya example.co.id misalnya. Nah, dia tidak katanya nggak nemu nih hostnya gitu. Tapi kalau misalnya kita example.com dia ada balasan gitu. Lalu selanjutnya itu netstart. Misalnya netstart ini dia untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari komputer ke komputer yang sedang pakai. Kita coba ya, netstats. Oh ini ya. Nah, jadi dia menampilkan informasi jaringan, misalnya dia protokolnya apa. Di sini karena protokolnya pakai TCP/IP, di sini tulisannya TCP, terus lokal addressnya berapa. Nah ini foreign address, ini adalah nama address di komputer ini ya. State-nya dulu, ada state-nya di sini. Contoh nomor kan lokal address yang bersama. Oke. Jadi state ini menunjukkan status koneksi yang terjadi kan ya. Misalnya establish, koneksi terjadi, siap mengirim data. Terus ada time to write, dia sedang kayak loading ya atau koneksi. Juga ada status yang lainnya, misalnya listening, send, dan receiver. Misalnya kita mau coba ketikkan perintah net start -a. Nah, seperti ini menampilkan semua koneksi listening maupun yang tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak juga nih, ada yang listening, ada yang tidak. Dia mulai dari IP 0 sampai IP loopback, misalnya nih 127 juga IP lokal yang terkoneksi di Ethernet, juga portnya. Oke, ini ada lengkap dengan portnya. Oke, gitu. Juga ada ya. Oke, lanjut ke tracer. Oke, tracer ini jadi tracer ini katanya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati paket tujuan. Oke, misalnya kita coba ketik tracer, dia ada bantuannya, ada tracer kemana. Oke, bisa. Jadi tracer ini digunakan katanya untuk mendapatkan nama ISP dari perangkat. Oke, melihat semua router dari jalur yang dilalui. Terus ada mendapatkan informasi juga mengenai latensi, angka, masalah penyebab terputus jaringan, mengetahui pasti titik di mana terjadi terputusnya koneksi internet, membantu informasi mengenai kualitas jaringan. Contohnya kita bisa hit katanya tracer, misalnya google.com ya. Nah seperti ini. Nah, dia jadi ada informasi seperti ini ya.
Ini rute yang dilalui nih oleh si komputer ini untuk mengakses google.com begitu. Jadi dia pertama diakses melalui MacBook Pro, terus dia akses ini ya D-Link router. D-Link router ini router yang saya pakai, lalu dia akses IP public, akses juga ini Mas gateway. Terus ini sepertinya ada persinggahan lagi, terus koneksi sini banyak juga, terus ada RTO. Sepertinya sudah sampai sini cukup. Oke, misalnya kita coba ke website lain, misalnya bing ya .com ya. Nah, kita akses via MacBook ke router, IP internet publik. Nah, itu ini apakah dia akan RTO. Coba lanjut. Lalu kita akan ke path selanjutnya ya, path ping. Path ping ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss. Path ping menjadi sistem kerja mirip ping dan tracer. Oke, kita coba path ping. Misalnya path ping, kita ketikkan perintah path ping min n. Ini isinya n. Oke bos. Oke, di sini tidak ada. Misalnya path ping google.com. Nah seperti itu. Ada kalau misalnya n itu menampilkan, kita bisa menampilkan maksimum hoopsnya. Misalnya kita pakai min-h google.com. Kayaknya enggak seperti itu ya. min-g hostlist. Nah, hostlistnya cuma ada satu host yang bisa diakses di sini begitu. Oke, selanjutnya adalah ke NS lookup. NS lookup dia untuk menampilkan informasi tentang DNS yang sesuai. Oke, biasanya digunakan untuk mendiagnosa DNS ya. Misalnya kayak gini ya, kita NS lookup google.com. Jadi dia name-nya, hostnya apa, terus addressnya ini yang diakses DNS lookup, masih DNS. Oke, ada juga NetSH. NetSH ini biasanya katanya digunakan untuk mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Kalau misalnya kita ketikkan seperti ini, dia ada seperti ini perintahnya. Dia banyakkan untuk yang misalnya add, nambah entry jaringan, terus ada kayak bridge, net security contact, terus ada firewall juga untuk mengubah firewall, dan ada issues help ini TP, dan juga ini untuk kayak merubah konfigurasi jaringan. Umumnya banyak juga sih untuk kebutuhan, misalnya kita bisa mengubah namanya ya. Di sini misalnya namespace gitu. Oke, misalnya kita mau ngelis dulu ya, misalnya jangan di delete, nanti nggak bisa connect. Oke, selanjutnya ada root ya, root. Ada root misalnya google.com. Root print. Nah, ini root ini untuk menampilkan, digunakan untuk menambah, membuang, menukar perintah routing table. Oh, ini menampilkan routing table ya. Jadi kayak kita root print ini bisa lihat nih kayak gini.
biasanya root print bukan sesuatu. Terus ada root add, di sini perintah untuk menambah perintah routing. Oke. Misalnya di sini ada juga routing untuk delete, harus ditampilkan dulu ini. Lalu kita yang perintah yang terakhir adalah net ya. Net ini untuk melihat opsi yaitu untuk menampilkan koneksi yang aktif misalnya. Net misalnya time, ini ya tadi apa ya, copy, kita paste, pilot ini muncul terus ya. Saya belum bisa. Untuk net ini sebenarnya spesifik ya, untuk dia untuk menampilkan kayak misalnya ini menampilkan apa ya, kayak waktu, terus kan juga LAN yang terhubung pada komputer, basic penamaan, net stop times, net start times. Oke, mungkin sampai situ saja untuk penjelasan beberapa dari command ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar dan saya tidak pakai komputer Windows juga. Jadi untuk perintah ini untuk dasar dari jaringan ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Selamat sore, selamat siang.